Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 11 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus selalu memberikan pesan penting kepada para muridnya yang menjadi pedoman dan pegangan hidup mereka. Ketika Ia tidak lagi berada bersama-sama dengan mereka. Dalam perikop Injil hari ini, penginjil Yohanes mengisahkan bahwa Yesus secara pribadi memberikan peneguhan kepada para muridnya untuk meminta kepada Bapa apa saja yang mereka butuhkan, dan apa yang diminta pasti didengarkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus mengajak para muridnya untuk mengenal Bapa melalui dirinya, karena Ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Inilah misteri dari Tritunggal Maha Kudus. Itulah sebabnya ketika Yesus diangkat ke surga dan setelah Pentakosta, para murid mulai berdoa kepada Allah dengan pengantaraan Yesus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai Tuhan, berdoa memohon bantuan dan pertolongan Allah dengan pengantaraan Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya sekedar agar permohonan kita dikabulkan, tetapi lebih dari itu, agar Allah Bapa memberikan kepada kita sikap dan kepribadian, ketabahan dan kesetiaan seperti Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yesus bertindak sebagai pengantara kita dalam doa-doa kita kepada Bapa. Melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada kesempatan ini juga, Tuhan Yesus mau mengungkapkan semakin jelas identitasnya sebagai putra Allah, anak Allah yang sungguh dikasihi oleh Bapanya, dan bahwa ada kuasa yang mengalir dan tercurah di dalam nama Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, gereja selalu dan senantiasa mengarahkan doa-doa liturgisnya kepada Allah Bapa, tetapi selalu disimpulkan dalam nama Yesus dengan menyebutnya sebagai pengantara. Yesus mengajak kita untuk memohon kepada Allah di dalam namanya, memohon apa saja yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Yesus pasti mengantar doa-doa kita, dan Ia ingin agar kita memiliki sukacita, dan sukacita kita akan menjadi sempurna di dalam Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup beriman kita setiap hari, kadang memang kita tidak sungguh beriman secara total kepada Allah. Banyak persoalan yang kita alami di tengah persiaran hidup kita di dunia ini, yang kadang membuat kita meragukan kuasa Allah. Kita bahkan tidak mau melibatkan Tuhan di dalam seluruh rencana, pergulatan, perjuangan hidup ini. Hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar menyertakan Dia, belajar mempercayakan seluruh hidup kita, rencana-rencana kita dalam penyelenggaraan Tuhan, dengan meminta kepada Bapa apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah yang kita imani sanggup membuat segala sesuatu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Karenanya, saudara-saudariku, dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan pernah putus asa dan jangan pernah kehilangan harapan. Kita punya Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita. Hari ini Dia dengan jelas bersabda kepada kita, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, bagi dunia ini, sehingga setiap permohonan manusia yang baik dan berguna untuk damai sejahtera dan keselamatan yang kita minta dalam nama Yesus akan diberikan pada waktunya. Percayalah, segala sesuatu indah dalam kehendak dan waktunya Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.